Saya akan melanjutkan tugas baca bukunya Madilog karyanya Tan Malaka bab 4, yaitu sains, pasal ketiga, metode induksi, deduksi, dan verifikasi. Dari bagian ini Tan Malaka menjelaskan 3 metode utama dalam ilmu pengetahuan atau sains, yaitu induksi, deduksi, dan verifikasi. Ia menunjukkan bagaimana ketiga metode ini saling melengkapi dalam membentuk pengetahuan ilmiah yang objektif dan logis. Yang pertama yaitu induksi. Induksi adalah metode berpikir dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Contoh, melihat banyak burung bisa terbang menyimpulkan bahwa semua burung bisa terbang. Dalam konteks ilmiah, metode ini penting karena seringkali ilmu dimulai dari pengamatan empiris atau melalui pengalaman dari indera. Namun induksi saja tidak cukup karena bisa menyesatkan jika tidak diuji kembali. Misalnya jika kita menemukan burung unta yang tidak bisa terbang misalnya, maka kesimpulan tadi menjadi salah. Deduksi. Deduksi adalah metode berpikir dari hal umum ke hal khusus. Ini adalah metode khas logika formal dan matematika, di mana kesimpulan diturunkan dari premis-premis umum yang dianggap benar. Contoh, semua manusia akan mati. Itu premis umum. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Kesimpulan khusus. Deduksi bekerja dalam sistem yang tertutup dan logis, namun memerlukan premis yang benar agar kesimpulannya juga benar. Yang ketiga, verifikasi. Verifikasi berarti pembuktian langsung terhadap kebenaran suatu hipotesis atau kesimpulan ilmiah. Ini adalah tahap paling penting dalam proses ilmiah. Menguji apakah kesimpulan atau teori-teori benar sesuai dengan kenyataan dan realitas. Tan Malaka menyebutkan bahwa tanpa verifikasi, induksi maupun deduksi hanya akan menjadi dugaan atau spekulasi. Verifikasi menghubungkan pemikiran logis, deduktif, induktif dengan fakta-fakta nyata sehingga ilmu menjadi konkret dan objektif. Yang keempat yaitu pasal yang keempat, batas ilmu pengetahuan atau sains. Setelah menjelaskan metode berpikir ilmiah, Tan Malaka ini juga membahas batasan dari ilmu pengetahuan, terutama sebagai kritik terhadap penggunaan logika atau ilmu untuk menjawab segala hal termasuk hal mistik dan metafisik. 1. Itu ilmu pengetahuan terbatas pada realitas. Ilmu pengetahuan hanya bekerja dalam dunia empiris, yaitu hal-hal yang bisa diamati, diukur, dan diuji. Sains tidak bisa atau tidak boleh mengklaim menjawab hal-hal gaib, roh Tuhan atau alam sesudah mati, karena itu berada di luar jangkauan verifikasi ilmiah. Dengan kata lain, batas ilmu adalah kenyataan fisik apa yang bisa dibuktikan secara nyata dan objektif. 2. Kesalahan ilmuwan atau ilmuisme. Tan Malaka mengkritik ilmuisme, yaitu kepercayaan membabi buta pada ilmu pengetahuan. Ada ilmuwan atau filsuf yang mencoba menggunakan ilmu untuk menjawab semua aspek kehidupan termasuk agama, etika, bahkan soal akhirat. Bagi Tan Malaka ini adalah penyimpangan karena ilmu punya batas dan tidak bisa menjawab segalanya. Yang ketiga, membedakan ilmu dan keyakinan. Tan Malaka menegaskan bahwa agama metafisika bukan urusan ilmu pengetahuan karena keduanya tidak bisa dibuktikan secara objektif. Ia menyerukan agar orang-orang tidak menyampur adukan logika ilmu ilmiah dengan logika mistik atau kepercayaan. Ini penting agar pikiran manusia tetap bersih dan terarah secara logis ketika berbicara soal ilmu. Kesimpulan dari bab 4 ini adalah metode ilmiah induksi atau fakta ke teori, deduksi dari teori kesimpulan, verifikasi pengujian dan fakta. Ketiganya harus berjalan bersama agar ilmiah. Batas ilmu terbatas pada dunia empiris dan ternyata tidak bisa menjawab soal gaib Tuhan atau metafisika. Jangan mencampur ilmu dengan mistik